dulu, berarti dulu sebagai penyanyi sudah lama ya, artinya memang itulah kematangan bersastra ya. Tapi ada pengaruh dari keluarga, apakah keluarga di orang bersastra juga? Kalau Pak Syafrial Arifin kakak itu kakak abang ya, saya. itu apa? Itu bersastra juga atau terlibat di Abang kegiatan saya sastra? itu dia tadinya memulai berkesenian dari sandiwara radio di Bukit Tinggi. Oh, sandiwara Didio ya. Sekolahnya justru di sekolah olahraga ini semua. Oh, semua. Berarti SMOA. kalau kakak berarti semua di bidang sastra juga ya. Kemudian kalau ada STM Iya, seperti itu dulu. larinya ke sastra juga. Oh, Jadi oke. saya punya kakek Sultan Daniel. Orang sastra juga. Tidak, Oh, dia enggak. dia diplomat Ah. di Deplu di Pejambon Jakarta. Hmm. Dia diplomat dan naskah diplomatik itu sebenarnya orang sastrawan karena dia berbicara itu pintar dan iya, selalu berkelit Ya, ya, ya. dan dengan referensi-referensi yang jelas. Yang kuat ya. Di peninggalan buku-bukunya sering saya baca-baca juga. Sekadar baca-baca begitu saja, sama sekali tidak ada apa-apa. Kemudian abang saya ini pindah ke Jakarta, Ya. jadi wartawan di sana. Dia melanjutkan, dia pemain band juga ya. Oh, gitu. Band, ya. Bikin grup teater dan menulis puisi. Kebetulan juga di Jakarta dia masuk kelompok 9 penyair muda Jakarta. Oh, Itu gitu. tahun 75 kalau Tapi beliau di sini dulu penggerak teater jenjang ya. Iya, iya. Dia basicnya teater dan film. Oh, teater film ya. Dan beberapa kali main film dan mengajak kawan-kawan, termasuk juga saya. Ya, saya ingin mendalami itu. Keaktifan Daib dulu, keterlibatan di dalam film itu apa saja dulu? Pernah di Sumatera Barat? Ya, iya. Malah katakanlah kami lah ya, kami lah ya, melalui abang saya ini itu memperjuangkan seniman-seniman Sumatera Barat bagaimana bisa berperan ketika ada orang Jakarta Ya, membuat film yang settingnya di Sumatera di Barat. Sumatera Barat. Bagaimana kita bisa ikut serta di dalam? Selama ini kan tidak ada pembuatan film salah asuhan. Itu yang diajak paling 1-2 orang senior. Yusuf Helmi paling diajak. Kemudian Khairul Harun, Mursal Esten. Paling itu ya. Yang sebagai yang lain-lain ini tidak ada. Kalaupun dipekerjakan itu jadi buruhnya, jadi Listrik, kru, jadi kru ya, gitu ya. tarik-tarik kabel, atur-atur lampu, setting. Nah, segala-galanya orang Jakarta. Bahkan pemain-pemain figur pun dibawa dari Jakarta. Nah, Syafrial melihat ini tidak fair. Karena kita hanya sebagai tempat saja gitu ya, Iya. lokasinya dipakai. Jadi melalui teater jenjang, kami berusaha menggerakkan dunia film. Kecil-kecilan saja dulu. Ya. Kemudian kebetulan Rano Timur ketua Parvi pada zaman itu, karena dia pernah kerjasama dengan Parvi, dengan Rano Timur, diajak Rano Timur. Datang Rano Timur ke Padang, dia singgah ke teater jenjang. Kemudian dimotivasi segera bikin Parvi Korda belum cabang ya. Oh, kantor daerah ya. Karena persyaratannya begitu. Minimal di daerah itu kalau ada orang yang pernah main film layar lebar ya, bukan sinetron. Minimal 5 orang. Kalau tidak belum bisa buat Korda. Belum bisa. Jadi 5 orang itu ada BHR Tanjung, ada Dipo Muslakon, ada Syafrial Arifin, kemudian ada Yusuf Helmi. 5 orang ya, baru bisa bikin Korda. Dan itu direkomendasi oleh Rano Timur. Setelah bikin Korda, kita bikin pengurus daerah ya. Bikin pengurus, kemudian kami mendatangi Gubernur Hasan Basri Durin waktu itu. Menjelaskan Korda ini penting. Apa pentingnya? Karena dia menyerap tenaga kerja. Pertama, menyerap tenaga kerja. Kedua, menyalurkan bakat-bakat seniman-seniman Sumatera Barat di bidang perfilman. Ya. Lalu desakannya begini, bagaimana supaya ada perdanya? Dan itu ada perdanya dulu.
Sekarang nggak dipakai lagi. Ya, sekarang nggak Jadi terlihat lagi ya. siapapun perusahaan film Yang di masuk, Jakarta ya, yang masuk di yang Sumatera Barat, membuat film di Sumatera film Barat, yang ambil alam Sumatera Barat, itu wajib sifatnya bekerja sama dengan Parvi daerah. Ya. Nah, kita kan sudah punya Parvi. Nah, kebetulan Korda Parvi ini anak-anak deterjenjang yang banyak. Ya, pada umumnya. Ya, umumnya. Sehingga rata-rata anak-anak deterjenjang pada masa itu main film semua. Film, ya. Apapun perannya, yang penting ikut gitu. Ikut, ya. Bahkan ikut malah jadi kru-kru film lagi. Dan itu kemudian berlanjut, lalu sampai ketika itu banyak film-film bahkan ke sinetron ya, yang dibuat di Sumatera Barat. Sampai Sengsara Mbok Nikmat, Siti Nurbaya, masih ada Kapal ke Padang. Salasuan itu di atas itu. Oh, di atas itu ya. Masih ada Kapal ke Padang, Duo Datu, apa lagi itu? Oh, iya. Banyak itu waktu itu. Ya. Banyak itu film-film yang settingnya di Padang. Itu pemainnya orang kita. Tetap diseleksi ya. Artinya tidak otomatis. Ya. Kita daftar diseleksi. Nah, sehingga naiklah beberapa anak muda seperti Andre Adan, si Ajo itu. Andre ya. Andre itu mencuat dia secara nasional. Kemudian ada lagi beberapa, ada anaknya Rajo Bintang, lupa Purnama Sari apa itu. Lupa saya namanya. Mencuat secara nasional. Dan kita mulai dari daerah gitu. Saya tidak tahu sekarang karena tidak lagi mengikuti itu. Karena sekarang ada komite film, ada Parvi, ada Parsi. Ada banyak ya. Ada banyak sekali. Okay. Dan apakah perda itu masih jalan atau tidak, saya nggak tahu. Oke, berikutnya, Daib. Dulu kan tidak salah terlibat juga di sebagai redaktur di Harian Haluan, redaktur sastra ya. Itu berapa lama tuh? Jadi begini, saya sebenarnya di Haluan itu wartawan. Oh, wartawan. Wartawan, reporter. Tapi karena redaktur budaya itu Papa Rusli Marzuki Surya tahu saya orang sastra, suka baca cerpen, suka buat puisi, buat cerbung, buat cari duit lah ya. Saya dipercaya. Suatu saat si Papa Rusli ini dia kan pernah jadi anggota DPR di Padang. Iya. Ketika dia reses, dia sibuk, itu diberikan ke saya. Tapi yang redaktur tetap dia. Iya. Periksa tulisan orang ini dan mana yang patut muat dari Selasa. Ya, saya bilang. Saya sambil belajar di situ. Karena ketika kiriman penulis-penulis banyak, saya kan baca. Oh, ini bagus. Bagus itu kan menurut saya. Iya. Tapi ternyata si Bapak tidak kecewa dengan pilihan saya. Dan itu bagus. Kemudian redaktur ruang remaja. Ruang remaja ya. Redaktur ruang film. Banyak saya tuh di Haluan itu. Kemudian di ruang film, ruang remaja, ruang budaya. Nah, ruang remaja ini yang hebatnya si Papa itu. Itu dia beri per semester gitu ya. Ada berkala. Tahun ini per tahun. Tahun ini si A. Nah, kamu pilih cerpen-cerpen yang kamu bicarakan. Masukkan di sini. Besok ganti lagi gitu. Nah, kalau si Bapak itu smooth, enak, dia biarkan. Saya pernah 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Tidak, dia biarkan, saya tenang aja. Artinya saya baca cerpen itu, kemudian kita apresiasi, dimuat pada halaman yang sama. Iya, sama ya. Nah, itu bagusnya. Dan itu ternyata pola apresiasi yang bagus dan sangat menarik langsung kepada si penulis. Dia bisa membanding. Nah, tetapi yang kita bikin ini tidak selamanya pula benar. Kepada penulis saya katakan. Yang saya tulis itu jangan kamu ikuti. Kalau kamu paham, kamu ikuti. Kalau tidak, jangan. Nanti kamu mati. Kamu cari jalan lain. Ibarat air mengalir ya. Mentok di batu, jangan berhenti di sana. Cari mengalir ke tempat lain. Enggak juga, air itu kan turun terus. Jangan berhenti di sana, jadi danau kamu di sana. Enggak akan pernah ke laut.
Kan polanya seperti itu dulu ya, jadi per tahun gitu ya. Karena kan seorang Ermanto Torlantang pernah juga di bidang puisi 1 tahun gitu ya. Ya, kemudian pernah ya. karena pernah juga di Rizal gitu ya. Ya, itu Dan diganti terus itu. Iya, diganti. Itu apresiasi yang bagus waktu itu. Oke, berarti memang dulu wartawan juga ya, wartawan di haluan termasuk juga pembinaan sastra gitu ya. Oke, kemudian berikutnya Daib, terakhir ini seorang Saripudin Arifin juga terkenal dengan apa? Dengan penyair antar benua gitu, antar selat, ada juga yang beritahu gitu. Ini keterlibatannya sudah internasional gitu, sudah go internasional. Ada dengan Malaysia itu apa? Sebagai jadi gini. Kalau antar benua itu tidak. Itu kan guyon-guyonnya teman-teman. Si Joni Andra aja di Pot Bungo. Kemudian tapi yang jelas seluruh negara yang ada di ASEAN. Di ASEAN ya. Negara-negara besarnya. Negara besar di ASEAN. Itu saya kunjungi dan saya punya jaringan di sana. Itu maksudnya. Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia ya. Mereka itu secara berkala kan punya kegiatan-kegiatan. Dalam bentuk ziarah itu ya? Dalam bentuk ZK. Ziarah kesenian namanya. Namanya ya. Orang bahasa Melayu ziarah itu kan kunjungan ya. Kunjungan ya. Berkunjung. Kalau kita kan ziarah kubur. Bulan ini di Johor misalnya. Berkumpullah kita semuanya di sana. Ya. Yang komunitas tadi baca itu. Baca puisi, diskusi, pementasan, monolog, berkesenian gitu. Ya, berkesenian. Kemudian 3 bulan kemudian di Singapura. Pindah lagi. Di Singapura itu di pantai Marina, di Kelariri Residence, lupa saya namanya. Lalu kemudian pindah lagi ke Indonesia. Di Indonesia itu di Pekanbaru, di Batam, yang dekat-dekat aja dulu, Padang. Belum jauh waktu itu. Sekarang udah sampai ke Jawa ya. Kemarin terakhir di Jogja. Lalu pindah ke Kelantan. Lalu pindah lagi ke Thailand Selatan. Ke daerah Pattaya gitu. Ya, Pattaya. Begitu aja terus. Nah, entah kenapa di Malaysia itu setiap negeri kan banyak kerabat. Kami pakai kerabat ya, bukan anggota. Kerabat namanya. Kalau ke anggota kan harus ada kartu anggota. Ini tidak kerabat. Siapapun yang tertarik ya kerabat. Ikut bergabung, ikut mengisi acara, itu kerabat kita. Karena dunia kesenian adalah dunia perselingkuhan pikiran. Nah, tanpa kita bicarakan pikiran kita, itu dia akan stagnan. Makanya saya orang yang vokal. Nah, kan, Pak Ermanto kan tahu saya orangnya kalau ngomong asal saja, karena yang saya omong itu nggak betul gitu. Tapi membuat orang kaget. Ya, terkejut gitu ya. Akibatnya di Malaysia itu saya diundang university di Perak bicara tentang rasuah. Ketika itu PM-nya Badawi jatuh. Kemudian dituduh korup. Begini, saya katakan di Indonesia ada gerakan puisi anti korupsi. Macam mana caranya itu? Saya laskar di sana. Saya berikan garis-garis besar saja pola-polanya. Kami melakukan roadshow dari kota ke kota. Bahkan di atas panggung bisa langsung nyindir pejabat-pejabat. Dan itu bebas. Di Malaysia tidak bisa begitu. Makanya saya diundang, pengalaman saya diundang ke sebuah forum internasional, WCIT, World Conference Islamic of Thought di Perak, di USAS, University Shah Alam di Perak. Ya, di Perak, di Ipoh itu. Ipoh. Jadi pembicara saya di sana. Untuk Indonesia itu pembicara hanya 2. Saya satu, Dewi Khaidir Anwar satu, anaknya Khaidir Anwar. Anak Pak Khaidir. Anak Khaidir Anwar. Saya ketemu dengan dia di sana. Jadi 2 saja pembicara dari satu dari Jakarta yang kerja di LIPI itu. Iya, Bu Dewi. Satu dari Jakarta, satu dari Padang. Selebihnya Amerika, Australia, Swiss,
Iran ya. Ya. Yang bahasanya saya nggak ngerti itu sama sekali. Jadi saya juga ngomong, saya tidak bisa bicara bahasa Inggris. Ya. Tidak apa-apa, bikin bahasa Indonesia. Pakai penerjemah. Nanti ada penerjemah. Ya, penerjemah. Oke, jalan. Nggak apa. Ziarah kesenian ini sebenarnya kalau di Indonesia semacam pertemuan sastrawan ya. Pertemuan sastrawan ya. Pertemuan sastrawan 1, 2, 3 terakhir di Kayu Tanam ya. Yang ketuanya Pak Nafis. Seluruh pakar-pakar datang. Ya. Kita diskusi, kita seminar, baca puisi, main teater, main ini, kemudian pulang. Nah, bagi mereka yang merasa berkepentingan pada bidang-bidang yang tertentu, dia akan melakukan pengkajian itu secara selanjutnya. Bagi penyair-penyair atau sastrawan-sastrawan kreatif, kesempatan untuk mengenal pakar-pakar dan sesama pengarang. Ya. Itu sastrawan lah. Jadi ziarah kesenian ini tujuannya itu. Ya. Kalau di Indonesia katanya ada presidennya, kan Pak Saripudin ini ditunjuk sebagai presidennya ya, presiden. Jadi sebenarnya begini, ziarah kesenian dulu di Malaysia itu namanya ziarah karyawan Nusantara. Ya, ZKN ya. Ya, ada di beberapa daerah termasuk di Indonesia. Saya orang yang protes terus. Kalau masih namanya ziarah karyawan, tidak akan pernah pergi ke Indonesia. Kenapa? Karyawan itu pekerja. Pegawai. Orang yang bekerja. Yeah. Pegawai. Oh macam tuh. Jadi gimana? Kalau mau ke Indonesia, saya ganti namanya. Apa namanya? Tapi tetap ZK ya. ZK juga. Saya cari-cari, ziarah kesenian. Saya bilang ziarah kesenian Indonesia. Nah, ziarah kesenian Indonesia itu ada di Indonesia. Nah, kebetulan saya dipercaya sebagai presiden. Sejak tahun 2016 sampai sekarang udah 5 tahun ya. Saya kira kita berada di 9 provinsi. 9 provinsi di Indonesia sudah ada. Sumatera Utara, Riau, Padang, Kepri, Sultra, Banjarmasin, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, satu, Jakarta ya. Kemudian Jogja, Jogja juga ada. Bengkulu ya, Bengkulu. Bengkulu itulah yang tertua. Yang pertama. Ya. Setelah Bengkulu baru Padang. Di Padang kita lah yang mengembang lepiak dengan Dr. Hermawan, Dr. Endut, Yayan Kiram, dan beberapa kawan-kawan kita. Kemudian kita berusaha kerjasama dengan beberapa kampus yang ada. Termasuk kalau tidak salah saya ke UNP juga masih ada Pak Hermanto di situ ya. Makan nasi kotak. Jadi profesor tuh Nurdin Kadi itu udah heran. Di Indonesia makan pakai nasi kotak ini macam mana? Ya begini. Gimana caranya? Dia baru pertama tuh makan nasi kotak itu. Itu pengalaman pertama ya. Nah sekarang kan pandemi. Di Malaysia terjadi ya seperti itu sekarang. Makan nasi kotak. Misalnya ada pesta kawin. Tidak makan pakai piring, dikasih nasi kotak. Dia kirim japri ke saya makan nasi kotak di sini. Oke. Baik, berarti itu kegiatan sebagai aktif ya di ZK tadi ya, di ZK tadi. Kemudian Daib, itu terakhir ini, dulu juga kalau tidak salah memang juga baca puisi di korupsi tadi itu apa nama dulu, ada pentas korupsi itu dulu ya? Pernah di Jakarta ya? Roadshow gitu ya? Saya termasuk satu di antara sekian banyak laskar anti korupsi. Jadi penyair di Sumatera Barat ini kalau nggak salah saya ada 4 atau 5 orang ya yang pernah menulis kemudian dibukukan. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia itu ada banyak tiap kota dan maraknya itu di Jawa. Tiap kota di Jawa ada. Itu ada kaitannya dengan KPK atau didorong oleh KPK atau gimana dulu itu? Tidak, tadi itu gerakan. Gerakan. Gerakan yang dimulai oleh Susiawan Lea, seorang penyair di Solo. Jadi dikumpulkan puisi-puisi tentang korupsi, anti korupsi. Gunanya itu gerakan moral. Lalu setelah berjalan, kami melakukan roadshow, didengar oleh KPK. Ketika didengar oleh KPK, lalu kami diundang
Itu ya diundang oleh KPK ya. Diundang ke KPK, kami roadshow di sana. Situ ada Eka Budianta, ada Taufik Ismail yang ikut bicara. Setelah itu roadshow lagi, dan saya juga tidak tahu dipercaya lagi oleh KPK. Jadi saya sudah 2 kali masuk gedung Merah Putih itu. Gedung Merah Putih. Masuk gedung Merah Putih yang cukup sangat ketat ya. Keluarkan KTP, kemudian kita di filter, betul-betul bersih gitu. Ya, masuknya ya. Sudah 2 kali saya masuk. Yang kedua saya masuk FGD. FGD hanya 5 orang diundang penyair anti korupsi. 1 dari Padang, 1 dari Lampung, 1 dari Jawa Barat, 1 dari Jogja, 1 lagi lupa saya. Ada cuma 5 orang. Terbatas ya, diskusi terbatas Jakarta ya. ya. Jadi membicarakan format puisi anti korupsi ini. Lalu setelah itu gerakannya ke sekolah, SMP SMA. Setiap SMP SMA diserbu dengan brosur-brosur melalui guru bahasa Indonesia. Sejauh apa pengetahuan anak-anak tentang korupsi, akibat dan manfaat dan mudaratnya, pengaruhnya terhadap mental anak-anak. Itu yang dan itu kami lakukan. Itu kegiatan itu didorong oleh KPK berarti? Ya, didorong. Untuk Sumatera Barat kebetulan saya editornya. Untuk Sumatera Barat. Ada beberapa anak SMP SMA melalui guru-gurunya. Nah, ada guru yang cepat menanggapi, ada guru yang lambat. Itu biasa lah ya. Biasa, ya. Hebatnya gini pengalaman saya. Waktu itu saya di Banjarbaru, Kalimantan. Saya diundang oleh seorang guru yang juga penyair ke sekolahnya. Saya katakan, saya mau bicara apa? Terserah abang, pokoknya abang ngomong dengan anak-anak sekolah ini. Jadi saya bingung. Pikiran saya satu saja waktu itu. Habis bicara saya dapat honor. Jadi maka kumpullah anak-anak ini. Dan berceritalah saya. Ini saya pakai hukum logika ke anak-anak ini. Ke anak. Ya. Kalau gaji bapak kamu 5 juta sebulan, dengan anak 3, istri 1, itu cukup untuk makan dan dengan biaya sekolah secara sederhana. Cukup. Ya, dengan hidup sederhana ya. Tapi ada anak sekolah pakainya selalu bagus, pakai sepeda motor ke sekolah, atau kadang diantar oleh sopirnya, kemudian dijemput oleh sopirnya, yang kita tahu bapaknya seorang pegawai. Gaji pegawai negeri sipil di Indonesia siapapun tahu, karena itu sudah ada patokannya. Yang kita lihat itu jabatannya apa. Ya. Kalaupun ada jabatan tunjangan-tunjangan, itu tidak memungkinkan untuk seorang anak SMA pergi dengan mobil pribadi ke sekolah. Kemudian suka jajan, memilih kawan-kawan yang elegan ya. Sehingga mengakibatkan kita yang bapaknya petani tidak bisa apa-apa. Perlu kalian periksa di rumah, tanyakan kepada ibumu berapa dikasih bapak belanja sebulan. Kalau melebihi dari gajinya, tanyakan dapatnya dari mana. Kan anak itu ditanamkan. Karena itu saya tanya. Jadi ketika saya sedang asik bicara seperti itu, ada seorang anak menangis, perempuan, kelas 2 SMA, menangis dia. Jadi ketika menangis, saya panggil dia. Kenapa kamu menangis? Dia nggak bisa cerita. Terus saya berikan ke guru pembimbingnya. Guru bawa keluar. 10 menit, 15 menit setelah itu, dia masuk lagi. Masuk lagi? Ya. Setelah itu saya tanya,
Bapak kamu kerja di mana? PNS, Pak. Di mana dia kerja? Di kantor PU. Apa jabatannya? Dia pengawas. Di rumah saya cukup, Pak, semuanya. Saya masuk kerja, saya ke sekolah dibeliin motor. Belanja saya 20.000 satu hari, sementara kawan-kawan saya normalnya 10.000. Dia tanya ke saya, kalau bapak saya marah, saya tanya itu gimana Pak, katanya. Saya katakan, jangan cara bertanya lagi. Cara bertanya lagi. Kalau bertanya kamu bagus, mungkin ibu kamu akan memberikan masukan kepada bapak kamu. Saya tidak mengatakan bapak kamu korupsi. Ya. Karena belum ada bukti. Ya. Tapi suatu saat, nanti ada bukti, kalian akan teraniaya. Saya katakan begitu. Dan hebatnya anak di Banjarbaru itu semua terdiam. Diam ya. Ketika ada menangis itu. Nah, untuk mengakhiri, saya susah juga mengakhirinya. Gimana lagi mengakhirinya lagi? Saya beri tugas. Sekarang semua kalian wajib menulis puisi. Oh, akhirnya gitu. Ya, menulis puisi temanya anti korupsi. Ini saja. Korupsi itu bisa kamu lihat dari mana saja. Nyontek juga korupsi. Datang telat juga korupsi. Suka nebeng ke kawan juga korupsi, saya bilang. Jadi kadang-kadang ada kawan akrab. Iya. Yang satu kaya, yang satu sederhana aja tapi disukai. Iya. Kemana-mana dia dijajanin terus. Ya. Nah, itu juga korupsi. Nggak boleh itu. Mental kamu rusak. Itulah nilai-nilai pendidikan kan ya. Oke. Baik, Daib, kita sudah banyak berbicara ya, sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seorang Syarifuddin Arifin, sudah kita bicara tadi banyak pengalaman baik di sastra, ternyata sudah sejak dari kecil, termasuk juga di perfilman, teater jenjang, termasuk juga di wartawan, dan juga pernah membantu Papa di redaktur di bidang sastra. Dan kita tadi di awal sudah berbicara juga bagaimana tentang puisi di zaman dunia digital ini ya, teknologi digital. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita digital semua. Ini dunia bim salah bim. Iya, bim salah bim ya. Jadi sekali jadi. Ya, mudah-mudahan itu tadi sudah ada penyelesaian dari Uda Syarifuddin Arifin bahwa bagaimana mungkin kuantitas tapi tentu perlu kualitasnya ya, perlu kualitas. Baik, terima kasih Daib sekali lagi sudah hadir di studio Obsesi Seru. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kita pada siang ini dalam program Obsesi Seru dengan moto dari Padang untuk Indonesia. Sampai bersua kembali dalam program Obsesi Seru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.